Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki gunung, ada sebuah rumah tua yang terkenal dengan sejarah kelamnya. Rumah itu sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya setelah serangkaian kejadian aneh dan menakutkan. Orang-orang desa menghindari rumah tersebut, terutama saat malam tiba. Suatu hari, seorang pemuda bernama Arman yang tidak percaya dengan cerita-cerita horor memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos belaka. Ia membawa kamera dan alat rekam untuk mendokumentasikan penjelajahannya di dalam rumah tua tersebut. Dengan langkah mantap, ia membuka pintu depan yang sudah berkarat dan memasuki rumah itu. Di dalam, suasana terasa mencekam, udara dingin menyusup ke tulang dan aroma apak memenuhi ruangan. Arman melihat sekeliling, dinding-dinding penuh dengan noda-noda hitam yang samar-samar membentuk pola aneh. Lantai kayu berderit di setiap langkah yang diambilnya. Ia mulai merekam dengan kameranya, berusaha untuk tetap tenang. Ketika Arman sampai di lantai 2, ia menemukan sebuah pintu terkunci. Rasa penasaran menguasainya, dan ia mulai mencari cara untuk membukanya. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah kunci tua di laci meja dekat kamar. Dengan hati-hati, ia memasukkan kunci tersebut ke lubangnya dan memutarnya. Pintu itu terbuka dengan suara berderit yang menyeramkan. Di balik pintu itu, terdapat sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan barang-barang aneh dan usang. Di sudut ruangan, terdapat sebuah cermin besar dengan bingkai berukir. Saat Arman mendekati cermin itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Bayangannya di cermin tampak berbeda, seolah-olah ada sosok lain yang berdiri di belakangnya. Arman berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ketika ia melihat kembali ke cermin, sosok itu semakin jelas dan kini tersenyum jahat padanya. Tiba-tiba, ruangan menjadi gelap dan cermin itu mulai bergetar. Suara-suara berbisik mulai memenuhi ruangan, menyebut nama Arman dengan nada mengancam. Dalam kepanikan, Arman berusaha keluar dari ruangan itu, tetapi pintu yang tadi terbuka kini terkunci kembali. Ia merasa sesuatu mencengkeram bahunya dengan keras. Suhu ruangan semakin dingin dan napas Arman terasa membeku. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha melawan, tetapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman itu. Akhirnya, Arman pingsan keesokan harinya. Penduduk desa menemukan rumah tua itu dengan pintu depan terbuka lebar, tetapi Arman tidak pernah ditemukan. Kamera yang dibawanya tergeletak di lantai, merekam detik-detik terakhir petualangannya yang berakhir tragis. Video itu menjadi bukti nyata tentang rahasia kelam di balik pintu terkunci yang seharusnya tidak pernah dibuka. Beberapa minggu setelah hilangnya Arman, desas-desus tentang rumah tua itu semakin menyebar. Para penduduk desa mulai merasa ketakutan dan resah. Tak ada yang berani mendekat, bahkan di siang hari. Namun, seorang jurnalis bernama Dina merasa tertarik dengan misteri ini. Dia yakin ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita rakyat. Dengan tekad kuat, Dina memutuskan untuk menyelidiki hilangnya Arman dan fenomena aneh di rumah itu. Berbekal kamera, alat perekam suara, dan senter, Dina mendatangi rumah tua tersebut pada malam hari. Ia tahu risiko yang dihadapinya, tapi rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya. Saat Dina memasuki rumah, ia merasakan suasana mencekam yang sama seperti yang digambarkan penduduk desa. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang bergerak cepat mulai muncul di sekelilingnya. Dina berusaha tetap tenang dan terus merekam segala sesuatu di sekitarnya. Ketika Dina mencapai lantai 2, ia menemukan pintu yang sama yang dihadapi Arman. Dengan hati-hati, ia memutar kenop pintu dan mendapati ruangan itu kosong. Tidak ada cermin besar, tidak ada barang-barang usang, hanya ruangan kosong yang terasa lebih dingin daripada bagian rumah lainnya. Dina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai mencari petunjuk lain dan menemukan sebuah buku catatan tua di sudut ruangan. Buku catatan itu penuh dengan tulisan tangan yang hampir tidak terbaca. Namun, beberapa halaman terakhir menceritakan tentang seorang penghuni rumah bernama Ratna yang melakukan ritual gelap untuk mendapatkan kekuatan abadi. Ritual itu melibatkan penggunaan cermin sebagai portal untuk berkomunikasi dengan roh jahat. Dina merasa ngiri membaca setiap detailnya. Tiba-tiba, Dina mendengar suara berbisik memanggil namanya. Ia berbalik dan melihat cermin besar yang kini muncul di dinding ruangan. Bayangan di dalam cermin mulai berubah, memperlihatkan sosok Arman yang tampak pucat dan tidak berdaya. Dina terkejut, tetapi ia berusaha tetap fokus. "Arman, apakah itu kamu?" tanya Dina dengan suara gemetar.
Bayangan Arman mengangguk perlahan, "Pergi dari sini, Dina, mereka tidak akan membiarkanmu keluar hidup-hidup," bisik bayangan Arman melalui cermin. Dina mencoba mendekati cermin itu, tetapi merasa ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Suara-suara berbisik semakin keras, menyuruhnya untuk meninggalkan ruangan. Dina tahu dia harus bertindak cepat. Ia mengambil kamera dan merekam cermin tersebut, berusaha mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Tiba-tiba, cermin itu mulai bergetar keras dan bayangan di dalamnya berubah menjadi sosok yang mengerikan dengan mata merah menyala. Sosok itu tertawa jahat dan cermin pecah menjadi ribuan keping. Dina berlari keluar dari ruangan, turun tangga, dan keluar dari rumah itu dengan napas terengah-engah. Sesampainya di luar, Dina melihat rekaman di kameranya. Gambar terakhir menunjukkan cermin sebelum pecah dan bayangan sosok mengerikan yang muncul. Dina merasa lega bisa keluar hidup-hidup, tetapi ia tahu misteri ini belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya yang bersembunyi di rumah itu. Dina bertekad untuk mengungkap seluruh rahasia kelam di balik pintu terkunci itu, meskipun nyawanya harus menjadi taruhannya. Bintang-bintang rahasia kelam di balik pintu terkunci, bagian 3 bintang-bintang. Dina duduk di meja kerjanya, memandangi layar komputer yang menampilkan rekaman dari malam itu. Bayangan mengerikan dari cermin masih terbayang jelas dalam pikirannya. Meski rasa takut terus menghantuinya, ia tetap bertekad untuk mengungkap misteri rumah tua itu. Dina memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang Ratna, penghuni rumah tua yang melakukan ritual gelap. Ia menemukan beberapa catatan sejarah di perpustakaan lokal yang mengungkapkan bahwa Ratna adalah seorang praktisi ilmu hitam terkenal pada masanya. Banyak penduduk desa percaya bahwa Ratna mengorbankan nyawa orang lain untuk mendapatkan kekuatan abadi. Setelah menelusuri lebih jauh, Dina menemukan bahwa ada keturunan dari keluarga Ratna yang masih hidup, yaitu seorang pria tua bernama Pak Hasan yang tinggal di desa seberang. Dina mengunjungi Pak Hasan dengan harapan bisa mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Pak Hasan menerima Dina dengan ramah, meskipun terlihat ada kekhawatiran di matanya saat Dina mulai membicarakan tentang Ratna. Pak Hasan mengungkapkan bahwa keluarganya telah berusaha menutupi masa lalu kelam Ratna selama bertahun-tahun. "Ratna memang nenek buyut saya," kata Pak Hasan dengan suara gemetar. Ia terobsesi dengan ilmu hitam dan kekuatan abadi, namun ritual yang dilakukannya memiliki konsekuensi mengerikan. Ia terjebak dalam cermin itu bersama roh-roh jahat yang dipanggilnya. Pak Hasan juga menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan dan membebaskan roh-roh yang terperangkap adalah dengan menghancurkan cermin itu menggunakan artefak kuno yang telah diwariskan dalam keluarga mereka. Artefak itu adalah sebuah pisau berukir yang disimpan di kuil desa. Malam harinya, Dina dan Pak Hasan mempersiapkan diri untuk kembali ke rumah tua. Mereka membawa pisau berukir dan perlengkapan lainnya. Sesampainya di sana, suasana semakin mencekam. Rumah tua itu tampak lebih gelap dan dingin dari sebelumnya, seolah-olah menyadari kedatangan mereka. Mereka menuju lantai 2 dan membuka pintu ke ruangan tempat cermin itu berada. Kali ini, cermin itu sudah kembali utuh, memancarkan aura yang sangat menyeramkan. Saat mereka mendekat, suara-suara berbisik mulai terdengar lagi, semakin keras dan mengancam. Pak Hasan mengangkat pisau berukir dan berjalan mendekati cermin. Tiba-tiba, bayangan Ratna muncul di dalam cermin, menatap mereka dengan mata penuh kebencian. Dengan cepat, Pak Hasan menusukkan pisau ke cermin itu. Terdengar suara pecahan kaca yang mengerikan dan teriakan dari dalam cermin. Cermin itu mulai retak dan pecah menjadi serpihan kecil. Suara-suara berbisik berhenti, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Dina dan Pak Hasan merasa udara di sekitarnya semakin hangat, seolah-olah roh-roh jahat telah menghilang. Namun, sebelum mereka bisa merasa lega, sebuah bayangan besar muncul dari kegelapan, menyerang mereka dengan cepat. Dina berusaha melawan, tetapi bayangan itu terlalu kuat. Pak Hasan dengan sisa tenaganya mengarahkan pisau berukir ke bayangan tersebut. Bayangan itu mengeluarkan suara melengking dan menghilang dalam sekejap, meninggalkan ruangan dalam keheningan total.
Dengan napas terengah-engah, Dina dan Pak Hasan keluar dari rumah tua itu. Mereka merasa beban yang berat telah terangkat. Meski rumah itu kini hancur, mereka tahu bahwa kutukan Ratna telah berakhir. Dina berterima kasih kepada Pak Hasan atas bantuannya. Keesokan harinya, Dina kembali ke kota dan menulis laporan mendetail tentang petualangannya. Kisah tentang rumah tua dan kutukannya menyebar luas, membuat orang-orang menyadari bahaya dari ilmu hitam dan kekuatan jahat. Beberapa bulan setelah peristiwa di rumah tua, Dina mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun kutukan Ratna telah dihentikan, Dina sering mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan Ratna yang terus memanggil namanya. Seolah-olah masih ada urusan yang belum selesai. Suatu malam, Dina terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Di meja kerjanya, ia melihat kamera yang digunakan saat penyelidikan. Ia memutuskan untuk memeriksa rekaman itu lagi, berharap menemukan petunjuk tentang mimpi-mimpi buruknya. Saat Dina memutar rekaman tersebut, ia menyadari ada sesuatu yang aneh. Di salah satu adegan, setelah cermin hancur, ada kilatan cahaya yang sangat cepat, hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Dina memperbesar dan memperlambat rekaman itu, dan ia melihat bayangan Ratna yang tampaknya keluar dari cermin sebelum menghilang sepenuhnya. Dina menyadari bahwa meskipun cermin telah dihancurkan, mungkin ada bagian dari roh Ratna yang masih bebas. Ia memutuskan untuk menemui Pak Hasan lagi untuk mendiskusikan temuan ini. Pak Hasan terkejut mendengar cerita Dina dan setuju untuk membantu sekali lagi. Pak Hasan mengungkapkan bahwa ada satu ritual terakhir yang mungkin bisa menghentikan bayangan Ratna untuk selamanya. Ritual ini memerlukan penggunaan pisau berukir dan harus dilakukan di tempat asal Ratna memulai praktik ilmu hitamnya di kuil tua yang berada jauh di dalam hutan di dekat desa. Dina dan Pak Hasan berangkat menuju kuil tua tersebut. Perjalanan melalui hutan gelap penuh dengan rintangan, dan keduanya merasakan ketegangan yang meningkat seiring semakin dekatnya mereka ke tujuan. Suara-suara aneh dan bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan membuat suasana semakin mencekam. Saat tiba di kuil tua, mereka menemukan altar yang penuh dengan simbol-simbol kuno. Pak Hasan mulai mempersiapkan ritual, menyalakan lilin-lilin di sekitar altar, dan menggambar lingkaran perlindungan di tanah. Dina memegang pisau berukir dengan tangan gemetar. Ketika mereka memulai ritual, angin kencang tiba-tiba bertiup, hampir memadamkan lilin-lilin. Bayangan Ratna muncul di tengah lingkaran, tampak lebih kuat dan lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Ia tertawa jahat, suaranya menggema di seluruh kuil. "Dina, kau tidak akan bisa menghentikanku," teriak bayangan Ratna. Dina menguatkan diri dan melangkah maju, menusukkan pisau berukir ke tengah lingkaran perlindungan. Cahaya terang memancar dari pisau itu, dan bayangan Ratna mulai berteriak kesakitan. Suara-suara aneh dan jeritan bergema di sekitar mereka, tetapi Dina tetap memegang pisau dengan kuat. Akhirnya, bayangan Ratna menghilang dalam semburan cahaya yang menyilaukan. Suasana menjadi sunyi, dan angin pun berhenti bertiup. Dina dan Pak Hasan merasa lega, yakin bahwa mereka telah berhasil menghentikan roh Ratna untuk selamanya. Setelah kembali ke desa, Dina menulis laporan terakhir tentang penyelidikan ini. Kisah tentang Ratna dan perjuangan mereka untuk menghentikan kutukan tersebar luas, memberikan peringatan tentang bahaya ilmu hitam dan kekuatan jahat. Meski Dina masih merasakan sisa-sisa kengerian dari pengalaman itu, ia tahu bahwa akhirnya mereka telah menutup bab gelap dalam sejarah rumah tua tersebut. Setelah berhasil menghentikan roh Ratna, Dina merasa lega. Namun, ia masih tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Mimpi buruknya mulai berkurang, tetapi ia tetap merasa ada bayangan yang terus mengintainya. Suatu malam, Dina menerima telepon dari seorang peneliti paranormal bernama Raka yang mendengar tentang penyelidikannya. Raka mengklaim memiliki informasi tambahan tentang rumah tua itu dan roh Ratna. Dina ragu-ragu, tetapi akhirnya setuju untuk bertemu. Saat bertemu, Raka menjelaskan bahwa meskipun roh Ratna telah dihentikan, ada kemungkinan bahwa rumah tua itu masih menyimpan kekuatan jahat lain. Rumah itu adalah fokus dari banyak energi negatif yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun, kata Raka. Jika kita tidak menyegal energi tersebut, ada kemungkinan kekuatan jahat lainnya bisa muncul.
Raka mengajak Dina kembali ke rumah tua untuk melakukan ritual penyegelan. Dina setuju, meskipun merasa cemas tentang kembalinya mereka ke tempat itu. Mereka mempersiapkan alat-alat yang diperlukan, termasuk jimat-jimat pelindung dan ramuan khusus untuk menyegel energi negatif. Saat malam tiba, Dina dan Raka tiba di rumah tua yang tampak lebih gelap dan lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Udara dingin menusuk tulang dan aroma apek semakin kuat. Dengan hati-hati, mereka memasuki rumah dan menuju ke ruang utama tempat semua kejadian aneh berpusat. Raka mulai menyiapkan ritual, menyalakan lilin-lilin, dan menyebarkan ramuan khusus di sekeliling ruangan. Dina merasakan kehadiran yang menakutkan, seolah-olah rumah itu hidup dan memperhatikan setiap gerakan mereka. Saat mereka mulai melantunkan mantra penyegelan, suara-suara berbisik mulai terdengar lagi, semakin keras dan semakin mengancam. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di sudut-sudut ruangan, bergerak cepat menuju mereka. Dina dan Raka berusaha tetap fokus, melanjutkan mantra dengan suara lebih keras. Bayangan-bayangan itu menyerang, tetapi terhenti oleh lingkaran perlindungan yang mereka buat. Dina melihat bayangan yang lebih besar muncul, jauh lebih kuat dan menakutkan dari bayangan Ratna. Bayangan itu tampak marah dan berusaha menerobos perlindungan mereka. Raka memperingatkan Dina bahwa mereka harus segera menyelesaikan ritual sebelum bayangan itu berhasil masuk. Dengan kekuatan terakhir mereka, Dina dan Raka melantunkan mantra terakhir dan menyebarkan sisa ramuan di tengah lingkaran. Cahaya terang tiba-tiba memenuhi ruangan dan suara-suara mengerikan berhenti. Bayangan-bayangan itu mulai menghilang satu persatu, tertelan oleh cahaya yang semakin kuat. Akhirnya, ruangan menjadi tenang dan suasana mencekam hilang. Dina dan Raka merasakan beban berat terangkat dari bahu mereka. Mereka tahu bahwa energi jahat di rumah tua itu telah disegel, dan rumah itu kini aman dari kekuatan jahat yang pernah menghantuinya. Setelah memastikan rumah tua itu benar-benar aman, Dina dan Raka keluar dengan perasaan lega. Dina menulis laporan terakhirnya tentang ritual penyegelan, memastikan bahwa cerita tentang rumah tua dan segala misterinya terdokumentasi dengan baik. Kisah Dina tentang rumah tua itu berakhir, tetapi petualangannya mengajarkan bahwa kebenaran seringkali lebih menakutkan daripada cerita rakyat. Namun, dengan keberanian dan pengetahuan, bahkan kekuatan jahat sekalipun bisa dihentikan. Beberapa minggu setelah ritual penyegelan, Dina merasa hidupnya kembali normal. Namun, satu malam, ia menerima panggilan telepon dari seorang wanita yang panik. Wanita itu mengaku sebagai keturunan jauh dari keluarga Ratna dan mengatakan bahwa rumah tua itu menyimpan rahasia yang lebih gelap daripada yang diketahui orang-orang. "Nama saya Maya," kata wanita itu dengan suara gemetar. "Saya menemukan jurnal Ratna yang menyebutkan bahwa roh jahat yang dilepaskannya bukanlah satu-satunya kekuatan yang terperangkap di sana. Ada entitas lain yang lebih kuat, dan rumah itu adalah pintu gerbangnya." Dina merasa ngeri mendengar ini, tetapi ia tahu bahwa jika apa yang dikatakan Maya benar, mereka harus bertindak cepat. Dina menghubungi Raka dan menjelaskan situasinya. Mereka sepakat untuk bertemu dengan Maya di desa untuk membahas lebih lanjut. Maya menunjukkan jurnal tua Ratna yang penuh dengan tulisan tangan dan simbol-simbol gelap di dalamnya. Disebutkan bahwa rumah tua itu dibangun di atas tanah terkutuk yang digunakan oleh para penyihir kuno untuk memanggil entitas dari dunia lain. Entitas ini adalah sumber dari semua energi negatif yang mengelilingi rumah tersebut. "Kita harus menutup pintu gerbang itu selamanya," kata Raka dengan tegas. "Jika tidak, entitas itu bisa melepaskan dirinya dan menyebabkan kehancuran yang lebih besar." Mereka kembali ke rumah tua dengan persiapan lebih matang. Selain jimat pelindung dan pisau berukir, mereka membawa kitab suci dan bahan-bahan untuk ritual penutupan gerbang. Mereka tahu bahwa kali ini, tantangan yang dihadapi akan jauh lebih berat. Saat mereka tiba di rumah tua, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan kembali muncul. Seolah-olah rumah itu menyadari kedatangan mereka. Mereka menuju ruang utama, tempat ritual terakhir dilakukan, dan mulai menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Maya memimpin doa dan pembacaan kitab suci, sementara Dina dan Raka menyiapkan bahan-bahan ritual. Mereka menggambar simbol-simbol pelindung di sekeliling ruangan dan menyalakan lilin-lilin suci. Saat mereka mulai melantunkan mantra penutupan, rumah itu bergetar hebat, seolah-olah ada kekuatan besar yang berusaha keluar.
Tiba-tiba, entitas besar dan gelap muncul di tengah ruangan. Sosoknya mengerikan, dengan mata merah menyala dan suara yang menggema menakutkan. Entitas itu menyerang mereka dengan kekuatan yang luar biasa, membuat lingkaran pelindung hampir runtuh. Dina, Raka, dan Maya berusaha tetap fokus, melanjutkan mantra mereka dengan suara keras. Entitas itu semakin marah, berusaha menerobos perlindungan mereka. Dengan sekuat tenaga, mereka menyebarkan ramuan khusus di sekeliling ruangan dan melantunkan mantra terakhir. Cahaya terang sekali lagi memenuhi ruangan, tetapi kali ini jauh lebih kuat. Entitas itu berteriak kesakitan dan suaranya menggema di seluruh rumah dengan jeritan terakhir yang mengerikan. Entitas itu menghilang dan rumah tua itu menjadi tenang sekali lagi. Raka menyelesaikan ritual dengan menutup gerbang menggunakan pisau berukir dan simbol-simbol suci. Maya dan Dina merasakan kelegaan yang mendalam. Mereka tahu bahwa entitas itu telah dikalahkan dan gerbang telah ditutup selamanya. Setelah memastikan bahwa rumah tua itu benar-benar aman, mereka keluar dengan perasaan lega. Dina menulis laporan terakhir tentang penyelidikan ini, memastikan bahwa seluruh cerita tentang rumah tua dan entitas jahatnya terdokumentasi dengan baik. Kisah mereka menyebar luas, memberikan peringatan dan pelajaran tentang bahaya yang bisa muncul dari tempat-tempat terkutuk. Dengan keberanian dan pengetahuan, mereka berhasil menutup bab terakhir dalam sejarah kelam rumah tua itu, memastikan bahwa tidak ada lagi yang akan menderita karena kekuatan jahat yang pernah bersemayam di sana. Setelah penutupan gerbang terkutuk di rumah tua, Dina merasa lega dan yakin bahwa semua bahaya telah berakhir. Namun, beberapa hari kemudian, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumahnya. Benda-benda mulai bergerak sendiri, dan suara-suara aneh kembali menghantuinya. Dina menyadari bahwa meskipun gerbang telah ditutup, mungkin ada sesuatu yang ikut keluar saat ritual penutupan. Dina menghubungi Raka dan Maya untuk membahas masalah ini. Raka, yang memiliki lebih banyak pengalaman dengan fenomena paranormal, segera mencurigai bahwa mungkin ada sisa energi jahat yang terlepas selama ritual. Mereka memutuskan untuk kembali ke rumah tua sekali lagi untuk memastikan bahwa tidak ada kekuatan jahat yang tersisa. Saat malam tiba, mereka kembali ke rumah tua, membawa peralatan lebih lengkap untuk menangkap dan menetralisir energi jahat. Sesampainya di sana, mereka langsung merasakan atmosfer yang lebih berat dan menakutkan. Rumah itu tampak lebih gelap dan dingin, seperti sarang energi jahat yang semakin kuat. Mereka memasuki rumah dengan hati-hati, dan segera menyadari bahwa bayangan-bayangan yang muncul kali ini berbeda dari sebelumnya. Bayangan-bayangan ini tampak lebih berwujud, seolah-olah memiliki bentuk fisik. Mereka mendengar suara tawa Ratna yang menghantui di seluruh ruangan. Dina, Raka, dan Maya menuju ruang utama di mana ritual penutupan dilakukan. Di sana, mereka menemukan cermin yang sebelumnya hancur kini kembali utuh. Cermin itu memancarkan cahaya suram, dan bayangan Ratna muncul di dalamnya, tersenyum jahat. Dina, kau pikir kau bisa menghentikanku begitu saja? Ratna berkata dengan nada mengejek. Aku masih di sini, lebih kuat dari sebelumnya. Raka segera menyadari bahwa cermin itu adalah pusat dari energi jahat yang tersisa. Mereka harus menghancurkan cermin itu sekali lagi. Kali ini dengan cara yang lebih permanen. Mereka mulai menyiapkan ritual penghancuran cermin dengan menggunakan alat-alat yang lebih kuat dan jimat pelindung yang lebih ampuh. Saat mereka memulai ritual, Ratna menyerang mereka dengan kekuatan yang lebih besar. Bayangan-bayangan gelap berputar di sekeliling mereka, berusaha menghalangi. Dina, Raka, dan Maya berusaha tetap fokus, melantunkan mantra dengan keras dan jelas. Cahaya dari lilin-lilin suci dan jimat pelindung mulai memancar lebih terang, menahan serangan bayangan Ratna. Raka mengangkat pisau berukir dan menyiapkan ramuan khusus untuk menghancurkan cermin. Maya melantunkan doa-doa suci, menambahkan kekuatan spiritual ke dalam ritual. Dina memegang cermin dengan kuat, merasakan energi jahat bergetar di sekelilingnya. Dengan satu gerakan cepat, Raka menusukkan pisau berukir ke tengah cermin, dan Dina menyiramkan ramuan khusus ke permukaannya. Cermin itu bergetar keras, memancarkan cahaya menyilaukan. Ratna berteriak kesakitan, suaranya menggema di seluruh ruangan. Cermin itu pecah menjadi serpihan kecil, dan bayangan Ratna menghilang dalam sekejap, tertelan oleh kegelapan yang memudar.
Setelah cermin hancur, suasana di rumah itu berubah drastis. Udara menjadi lebih hangat, dan rasa mencekam hilang. Dina, Raka, dan Maya merasa lega, yakin bahwa kali ini mereka benar-benar telah menghancurkan sumber dari semua energi jahat. Mereka keluar dari rumah tua itu dengan perasaan lega dan puas. Dina menulis laporan terakhirnya, memastikan bahwa seluruh cerita tentang rumah tua dan roh Ratna terdokumentasi dengan baik. Kisah mereka menjadi peringatan bagi orang-orang tentang bahaya ilmu hitam dan kekuatan jahat yang tersembunyi. Dengan keberanian dan pengetahuan, mereka akhirnya berhasil menutup bab terakhir dalam sejarah kelam rumah tua itu, memastikan bahwa tidak ada lagi yang akan menderita karena kekuatan jahat yang pernah bersemayam di sana. Beberapa bulan setelah menghancurkan cermin, terkutuk dan menyegel energi jahat di rumah tua, Dina merasa hidupnya akhirnya kembali normal. Namun, suatu malam ia menerima pesan misterius di emailnya. Pesan itu berisi foto-foto dari rumah tua yang diambil beberapa hari sebelumnya. Foto-foto tersebut menunjukkan bayangan-bayangan gelap yang tampak familiar dan sangat mengganggu Dina. Pesan itu berasal dari seorang peneliti paranormal muda bernama Andi, yang mengaku telah mengunjungi rumah tua tersebut. Setelah mendengar tentang penyelidikan Dina, Andi menyatakan bahwa meskipun cermin telah dihancurkan, ada indikasi bahwa kekuatan jahat masih bersemayam di tempat itu, dan mungkin ada artefak lain yang belum ditemukan. Dina, yang enggan kembali ke rumah tua itu, namun merasa bertanggung jawab, menghubungi Raka dan Maya untuk berdiskusi. Mereka setuju untuk bertemu Andi dan membahas temuan baru ini. Andi menjelaskan bahwa selama penelitiannya, ia menemukan catatan tersembunyi di rumah tua yang mengungkapkan adanya artefak kedua, sebuah kotak kayu berukir yang berfungsi sebagai fokus utama dari semua energi jahat. Keesokan harinya, mereka bertiga bersama Andi kembali ke rumah tua dengan persiapan lebih matang dan perlengkapan yang lebih lengkap. Rumah itu tampak lebih suram dan menakutkan daripada sebelumnya, seperti menyimpan rahasia yang lebih dalam. Saat memasuki rumah tua, mereka segera merasakan kehadiran yang menakutkan. Mereka menuju ke ruang bawah tanah, tempat Andi yakin artefak kedua itu disembunyikan. Di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, mereka menemukan kotak kayu berukir yang tampak kuno dan penuh dengan simbol-simbol misterius. Saat mereka membuka kotak itu, angin dingin berhembus keluar, dan suara-suara berbisik kembali terdengar. Di dalam kotak itu, mereka menemukan buku ritual kuno dan sebuah patung kecil yang tampak menyeramkan. Raka segera menyadari bahwa patung itu adalah sumber energi jahat yang masih tersisa. Mereka mulai mempersiapkan ritual untuk menghancurkan patung dan menetralisir energi jahat. Mereka menyalakan lilin-lilin suci dan menggambar lingkaran perlindungan di sekeliling ruangan. Andi membaca mantra dari buku kuno, sementara Dina dan Maya menyiapkan ramuan khusus. Saat mereka memulai ritual, bayangan-bayangan gelap muncul lebih kuat dan lebih nyata dari sebelumnya. Berusaha menghalangi mereka, Raka mengangkat patung itu dan bersiap menghancurkannya. Tetapi tiba-tiba bayangan Ratna muncul kembali, tertawa jahat. "Kalian tidak akan pernah bisa menghentikan aku," teriak Ratna. Dengan tekad kuat, Dina dan yang lainnya melanjutkan mantra dan menyebarkan ramuan di sekeliling patung. Raka dengan kekuatan penuh memecahkan patung itu dengan palu suci. Cahaya terang memancar dari patung yang hancur, dan bayangan Ratna serta suara-suara mengerikan menghilang dalam sekejap. Setelah patung hancur, ruangan menjadi tenang. Dina, Raka, Maya, dan Andi merasakan beban berat terangkat dari bahu mereka. Mereka tahu bahwa kali ini mereka benar-benar telah menghentikan sumber dari semua energi jahat. Setelah memastikan bahwa rumah tua itu benar-benar aman, mereka keluar dengan perasaan lega. Dina menulis laporan terakhir tentang penyelidikan ini, memastikan bahwa seluruh cerita tentang rumah tua dan roh Ratna terdokumentasi dengan baik. Kisah mereka menyebar luas, memberikan peringatan dan pelajaran tentang bahaya yang bisa muncul dari tempat-tempat terkutuk. Dengan keberanian dan pengetahuan, mereka akhirnya berhasil menutup bab terakhir dalam sejarah kelam rumah tua itu, memastikan bahwa tidak ada lagi yang akan menderita karena kekuatan jahat yang pernah bersemayam di sana.